Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat mengenai sistem pengambilan keputusan. Ini materi saya tentang konsep dasar sistem pendukung keputusan. Saya dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan prodi Pendidikan Vokasional Informatika tahun ajaran 2020-2021. Dosen pengampu dalam mata kuliah ini yaitu Ibu Ermawita SPD MKom. Di mana saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator sekaligus pemakalah. Saya Natalia Simorangkir dengan NPM 18150081. Mata kuliah yang sedang saya jelaskan saat ini yaitu sistem pendukung keputusan. Di mana ada 4 poin yang akan saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama yaitu teori dan konsep sistem pendukung keputusan. Kemudian yang kedua, perbedaan pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan. Dan yang ketiga adalah hubungan antara pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Keempat dan yang terakhir yaitu contoh penerapan sistem pendukung keputusan di masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, di mana judulnya yaitu teori dan konsep sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan atau SPK pertama kali diperkenalkan oleh Michael Scott Morton pada awal tahun 1970-an, yang selanjutnya dikenal dengan istilah manajemen decision system. Konsep SPK ditandai dengan sistem interaktif yang berbasis komputer, yang dimana dapat membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang bersifat tidak terstruktur dan semi terstruktur. Sistem pendukung keputusan ini dapat didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Misalnya yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Itulah penjelasan dari topik pertama. Kita beralih pada topik yang kedua yaitu perbedaan pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan. Di mana pendukung keputusan dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh kemampuan dalam menciptakan keputusan yang lebih kuat. Sedangkan sistem pendukung keputusannya terdiri dari routine yang refleksi manajer di dalam cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pendukung keputusan mempunyai kemampuan yang bisa menjelaskan jalur penalaran yang dibuntuti pencapaian pemecahan bagian tertentu. Penjelasan mengenai seperti apa cara pemecahannya tercapai dengan cara yang lebih berguna. Pada sistem pendukungnya, kemampuannya hanya sebatas memecahkan masalah dari bagian itu sendiri. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu pendukung keputusan berasaskan knowledge base
Kemudian sistem pendukung keputusan memerlukan database. Perbedaan selanjutnya pendukung keputusan. Pendukung keputusan memakai basis konsultasi, sedangkan sistemnya memakai basis pemodelan. Itulah perbedaan-perbedaan yang dapat saya terangkan dalam pendukung keputusan dengan sistemnya. Di sini saya akan beralih ke topik yang ketiga, yaitu di mana hubungan antara pendukung keputusan dan sistem pendukung keputusan. Saya akan mencoba menjelaskannya. Pada perkembangan aplikasi berbasis tabel seperti spreadsheet lebih digemari oleh para pengambil keputusan karena tidak terbiasa membaca dan menggunakan data. Melalui tabel tersebut, para pengambil keputusan menampilkan sebuah informasi dalam bentuk grafik atau chart. Lebih jauh lagi, aplikasi DDS dilengkapi dengan expert system atau dibuat berdasarkan kecerdasan buatan, sehingga keputusan yang dapat dibuat langsung oleh komputer tanpa campur tangan manusia. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara pendukung keputusan dengan sistem keputusan adalah di mana pendukung keputusan menampilkan sebuah informasi dalam bentuk informasi lain sesuai dengan kondisi tertentu dan dukungan sistem, maka dapat menampilkan solusi dalam bentuk informasi atau grafik yang bersumber dari informasi yang sudah ada sebelumnya pada pendukung keputusan. Poin yang terakhir dan poin yang keempat adalah contoh penerapan sistem pendukung keputusan di masyarakat. Sistem pendukung yang saya ambil yaitu contohnya melakukan sensus penduduk di masa pandemik, di mana saya akan menyelesaikannya dengan mengukur permasalahan dan penyelesaiannya, di mana permasalahannya yaitu sensus penduduk adalah program pemerintah yang dilakukan orang-orang tertentu untuk melakukan survei terhadap masyarakat. Dalam survei ini berbeda dengan survei-survei tahun kemarin dikarenakan masa pandemik saat ini yaitu virus corona atau COVID-19. Hal ini menyebabkan sulitnya petugas sensus untuk mendata setiap masyarakat, di mana sebagian masyarakat menerima dan menolak kedatangan petugas sensus karena rasa takut yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian yang saya ambil yaitu untuk mengatasi hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, jadwal petugas. Seorang petugas yang ditugaskan cukup hanya 1-2 orang per rumah tangga agar masyarakat dapat menerimanya. Kemudian fasilitas. Untuk melakukan aktivitas ada baiknya seluruh petugas mengenakan kendaraan yang telah disemprot dengan antivirus dan dilengkapi dengan masker atau hand sanitizer. Yang berikutnya yaitu surat izin perjalanan. Dengan adanya surat izin perjalanan tugas, maka itu akan mempermudah petugas survei mendatangi masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat. Di sini, peran masyarakat yang bijak sangatlah diperlukan, karena pada saat pandemik ini tidak mudah bagi petugas untuk melaksanakan tugas yang diembannya. Untuk itu, semua ini akan berjalan dengan lancar jika keduanya saling berperan aktif. Ini bentuk dari pola pikiran yang telah saya buat, di mana poin pertamanya yaitu kepalanya sistem pendukung keputusan melakukan sensus penduduk di masa pandemik. Nah, selanjutnya saya bagi menjadi 2, yang dimana warnanya kuning itu permasalahan dan penyelesaiannya, di mana permasalahannya telah saya buat dalam warna merah dan penyelesaiannya ada pada warna ungu. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendukung keputusan. Jika ada salah kata atau
ada yang kurang dipahamin, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya buat ini menjadi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.